Pemirsa, sebuah insiden terjadi saat upacara puncak Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Bendera merah putih sempat terbentang terbalik ketika hendak dikibarkan pasukan pengibar bendera pusaka. Bendera merah putih terbalik mewarnai upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Insiden ini terjadi saat prosesi pengibaran bendera dimulai. Pasukan pengibar bendera pusaka telah selesai mengikat. Namun saat dikibarkan, bendera merah putih dalam posisi terbalik dengan warna putih berada di atas dan merah di bawah. Suasana yang awalnya hening dan penuh hikmat mendadak berubah riuh setelah hadirin termasuk jajaran Forkopimda menyadari posisi bendera tidak sesuai aturan. Meski insiden hanya berlangsung beberapa detik, situasi ini membuat banyak peserta upacara tegang. Beruntungnya anggota Paskibraka gerak cepat memperbaiki posisi bendera sebelum dikibarkan penuh di tiang utama. Bendera merah putih akhirnya berkibar dengan benar disambut hormat seluruh peserta upacara. Insiden ini membuat suasana hening berubah menjadi gaduh. Beberapa anggota Paskibraka menangis usai upacara selesai. Seorang anggota laki-laki menitikan air mata saat kembali ke tribun, sementara sejumlah anggota perempuan menangis di sudut ruangan. Bupati Mamasa, Welem Sambolangi mengatakan insiden ini terjadi tidak disengaja. Maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk khususnya Kabupaten Mamasa yang terjadi kesalahan pengibaran bendera tadi. Kira proses latihannya yang lambat Pak seperti apa? Memang ada kesalahan teknis, tapi saya kira tidak perlu kita cari siapa yang salah, siapa yang ini, tapi ini menjadi pelajaran yang berharga untuk Kabupaten Mamasa ke depan. Welem meminta agar insiden ini tidak menjadi polemik yang berkepanjangan. Ia pun berpesan kepada semua Paskibraka agar tidak saling menyalahkan. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Friendly Christian, iNews melaporkan. Taman Mini Indonesia Indah kembali menghadirkan kejutan bagi pengunjung selama long weekend sekaligus memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Taman Mini menyajikan berbagai macam pertunjukan budaya dan aktivitas-aktivitas seru yang bisa dinikmati bersama keluarga. Pemirsa, inilah keseruan pengunjung pariwisata ke Taman Mini Indonesia Indah. Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, Taman Mini Indonesia Indah menggelar pesta rakyat. Acara ini mempersembahkan beragam hiburan menarik dan seru untuk dinikmati. Mulai dari atraksi budaya Reok Ponorogo, pasar rakyat Nusantara, penampilan musik, pertunjukan air mancur, menari, hingga kuliner Nusantara. Rangkaian acara ini sudah berlangsung selama 3 hari sejak 16 Agustus lalu hingga hari ini. Acara ini sekaligus hadir untuk menemani libur panjang warga ibu kota dan sekitarnya. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Hadisti Nur Arifah di Taman Mini Indonesia Indah. Selamat sore Hadisti, bagaimana suasana di Taman Mini Indonesia saat ini, apakah masih meriah? Baik, selamat sore Gede dan juga pemirsa. Jika Anda bertanya seperti apa suasana Taman Mini Indonesia Indah pada sore hari ini terasa begitu seru, begitu antusias dari para pengunjung yang hadir pada sore hari ini ke TMII untuk menikmati rangkaian acara yang diselenggarakan TMII dalam rangka memeriahkan HUT ke-80 Republik Indonesia. Nah, saat ini sedang digelar, ini salah satu kegiatan yang paling menarik, yakni adalah Reok Ponorogo, di mana ini merupakan tarian yang berasal dari Jawa Timur. Ini berhasil tentunya menarik minat para pengunjung, di mana kita bisa lihat bersama di sekitar saya ini ramai sekali para pengunjung yang antusias menyaksikan
tarian yang memukau ini. Nah, memang tadi ini pengunjung sudah ramai berdatangan sejak dari tadi siang. Mereka menunggu hingga sore hari ini hanya untuk menyaksikan tarian Reok Ponorogo ini, karena memang ini merupakan salah satu wisata yang dianggap oleh mereka atau dinilai mereka menjadi wisata edukatif, sehingga memang kalau kita lihat di sini para pengunjung ramai sekali yang datang bersama keluarga, khususnya dengan anak-anak mereka, karena memang ini juga sekaligus untuk mengajarkan kepada anak-anak terkait kekayaan budaya Indonesia, kemudian juga tentunya untuk memunculkan ataupun menimbulkan rasa nasionalisme di masa Dirgahayu Republik Indonesia ini. Nah, untuk tarian Reok Ponorogo ini memang ini sudah berlangsung, ini baru saja sekitar pukul 5 sore hari ini dan akan berlangsung kurang lebih selama 1 jam hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Nah, mungkin untuk mengetahui seperti apa sih antusias dan juga keseruannya, kita coba bertanya dengan salah satu pengunjung di sini. Ibu, permisi, selamat sore. Ibu dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Wiwin Erwina. Oke, baik. Ibu, gimana ini keseruannya Ibu di sini? Ya seru banget kesan-kesannya ya. Ibu bersama siapa? Dengan bersama keluarga, dengan bersama adik-adik ya. Kenapa sih Ibu liburan ke sini kenapa memilih Taman Mini ini untuk jadi tempat wisata bersama anak-anak? Yang pertama itu dadakan ya, dadakan terus dapat info bahwa ada promo dari Ancol, terus pas lihat ke sini ada tarian seperti ini ya, seru banget ya. Anak-anaknya antusiasnya gimana Ibu? Seru dari tadi iya nungguin acara ini. Iya. Terima kasih ya Ibu. Nah, baik, itu tadi salah satu keseruannya juga. Kita coba lagi bertanya mungkin dengan salah satu pengunjung yang lainnya. Mungkin dengan Ibu di sini juga terlihat bersama anaknya. Kak, permisi sebentar, dengan kakak siapa? Nisa. Nah, kakak dari mana nih? Dari Meruya. Dari mana? Dari Meruya. Oke, Kak, ini gimana nih Kak keseruannya di Taman Mini ini? Kebetulan juga lagi ada penampilan Reok Ponorogo nih Kak. Seru banget sih, soalnya ini menambah wawasan di masyarakat Indonesia juga ya, tentunya ya, kayak gitu sih. Oke, kakak sini sama siapa nih kesininya? Sama keluarga sih, sama kakek neneknya anak aku sama suami. Oke, baik. Makasih ya Kak ya. Selamat menyaksikan kembali ya. Baik, Gede dan juga pemirsa, itu dia tadi antusias dan juga keseruan pengunjung yang mereka memang sangat tertarik dan juga antusias tentunya menyaksikan tampilan tari Reok Ponorogo ini, Gede. Iya, baik, terima kasih Adisti atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menyempatkan diri berjoget bersama masyarakat saat perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Sementara dari kalangan muda, penampilan Natasha Chong, pemain biola berusia 10 tahun juga mencuri perhatian.
Pemirsa, setiap tahun ribuan siswa-siswi berprestasi disaring mengikuti seleksi paskibraka dari seluruh Indonesia. 2 di antaranya terpilih menjadi pembawa baki bendera pusaka di Istana Negara. Siapakah mereka yang berkesempatan pada tahun ini? Simak informasinya. Oleh seluruh rakyat Indonesia dirayakan dan diperingati secara meriah dan menyenangkan. Pasukan pengibar bendera pusaka nasional merupakan sebuah prestasi tersendiri bagi muda-mudi generasi bangsa, bagi pelajar yang masih duduk di bangku SMA. Ribuan anak berprestasi dari seluruh Indonesia diseleksi untuk dapat dikirim satu pasang tiap provinsi datang ke Jakarta setiap tahunnya. 76 anggota Paskibraka 2025 terpilih mengibarkan dan menurunkan bendera pusaka di Istana Merdeka. Namun, 2 diantaranya berkesempatan emas berhadapan langsung dengan Presiden RI Prabowo Subianto mengambil, membawa, dan menyerahkan bendera pusaka. Penyerahan Sang Merah Putih oleh Inspektur Upacara. Siapakah mereka? Tahun ini, putri asal Sulawesi Selatan, siswi SMA Lentera Harapan Tomohon, Sulawesi Utara berkesempatan menjadi baki pengibaran bendera. Dia adalah Bianca Alesia Kristabella Lantang. Bianca menjadi pembawa baki dari pasukan bendera berdaulat. Sementara itu, untuk pembawa baki penurunan bendera adalah Alia Sakira. Putri asal Sumatera Utara dengan asal sekolah SMA IP Atskia Medan. Alia menjadi paskibraka yang mengemban tugas mengembalikan bendera pusaka kepada Presiden Republik Indonesia. Bianca dan Alia adalah 2 dari 76 anggota paskibraka yang mendapatkan kesempatan langka, yaitu terpilih menjadi pasukan pengibar bendera pusaka di Istana Merdeka. Butuh fokus, disiplin, dan ketekatan bulat dalam menjadi seorang pembawa baki. Untuk generasi selanjutnya, siapakah kalian yang menjadi Bianca dan Alia selanjutnya di tahun mendatang? Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, dan untuk mengetahui bagaimana sih rasanya menjadi pembawa baki saat pengibaran bendera merah putih di Istana dan seleksi paskibraka, kami sudah terhubung dengan pembawa baki pengibar bendera di Istana, ada Bianca Alesia Kristabella Lantang dan Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Ibu Risma Agristina. Selamat sore Bianca, Ibu Rima. Selamat sore. Iya, terima kasih sudah bisa bergabung bersama kami di iNews Sore, Ibu. Kita ke Bianca terlebih dahulu. Bianca, selamat ya, sudah lancar dan dalam membawakan bendera pusaka. Ini Bianca, bisa diceritakan kepada kami bagaimana sih pengalaman yang kamu jalankan itu dan apa saja yang bisa kamu ceritakan kepada kami dengan pengalaman yang sangat luar biasa ini, Bianca. Siap, terima kasih banyak Kak untuk kesempatan yang diberikan. Pastinya terpilihnya Bianca dipercayakan untuk menjadi pembawa baki di upacara 17-an kemarin itu, perasaan Bianca tentunya senang dan ada rasa gugup tentunya karena di sini Bianca dipercayakan untuk mengambil bendera dan membawa ke tiang bendera untuk dikibarkan. Memang mungkin seperti yang sudah mungkin disaksikan oleh rakyat Indonesia saat penurunan tangga, di situ ada sedikit insiden di mana Bianca kehilangan keseimbangan karena memang waktu melakukan pelatihan di Istana itu di tangganya belum ada besi untuk penahan karpetnya Kak. Waktu Bianca melaksanakan penugasan kemarin, di situ ada besinya sehingga besinya itu terinjak dan Bianca kehilangan keseimbangan. Namun itu tidak menutup fokus dan semangat Bianca karena di situ Bianca sudah dipercayakan untuk menjaga bendera yang Bianca bawa. Jadi Bianca harus tetap menjaga kefokusan Bianca harus tetap tenang agar supaya Bianca dapat membawa bendera dengan baik. Tentunya ini pengalaman yang sangat luar biasa dan pengalaman emas karena di sini Bianca bisa bertemu dengan Bapak Presiden Prabowo, Kak. Luar biasa Bianca. Ibu Rima, ini sebenarnya setiap tahun ini selalu
selalu dinantikan oleh semua siswa-siswi di seluruh Indonesia yang sangat ingin menjadi bagian dari upacara kemerdekaan Republik Indonesia di Istana terutama ya. Sebenarnya bagaimana proses seleksi dari para pengibar bendera pusaka ini, Bu? Apakah ada parameter-parameter tertentu, Bu? Iya, betul. Tentu saja ada banyak persyaratan yang perlu dipenuhi oleh adik-adik yang akan menjadi calon pasukan pengibar bendera pusaka. Di sana tidak hanya dibutuhkan ketangguhan fisik, tapi juga ketangguhan mental, karena tadi harus percaya diri ya ketika melaksanakan tugas. Sehingga ketika ada hal-hal yang terjadi di luar proses pelatihan, mereka bisa tetap tenang, fokus, sehingga tugasnya bisa berhasil. Nah, jadi program Paskibraka ini memang dirancang tidak berhenti sampai pengibaran bendera, tetapi mereka memang proses kaderisasi calon pemimpin bangsa dengan karakter nilai-nilai Pancasila. Nah, prosesnya dari sejak 6 bulan sebelumnya sudah terjadi perekrutan dari seluruh Indonesia, mulai tahapan yang berjenjang dari sekolah ke tingkat kabupaten kota, kemudian di tingkat kabupaten kota dikirim lagi yang terbaik ke tingkat provinsi. Kemudian dari tingkat provinsi dikirim lagi yang terbaik ke tingkat pusat. Lalu di pusat juga diverifikasi, dan dari 3 pasang yang dikirim ke pusat hanya 1 pasang yang bertugas. Jadi prosesnya sangat ketat, mencakup pengetesan itu dari sisi pemahaman Pancasila, kemudian wawasan kebangsaan, intelijensia umum, kemudian juga dari kesamaptaan, baris berbaris, kesehatan, dan juga ada kepribadian. Nah, kepribadian ini juga sangat penting karena di situ dilakukan psikotes, penelusuran minat dan bakat. Jadi betul-betul sebagai pribadi-pribadi yang unggul, sebetulnya ini adalah generasi emas Indonesia. Kita harapkan sungguh-sungguh bisa menjadi pemimpin, dan itu adalah ujian pertama mereka adalah ketika melaksanakan tugas di peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, sehingga ketika menghadapi situasi di lapangan, mereka bisa tetap tenang. Seperti itu, Mas Ide. Bianca, ini selama proses penggemblengan dan persiapan Anda dari Tomohon, Manado begitu ya, selama Anda menjalani proses perekrutan kemudian bertugas di Istana Negara, apa pengalaman yang tidak bisa Anda lupakan? Tentunya pengalaman yang nggak bisa Bianca lupakan itu di mana proses latihan bersama tim, karena di sepanjang proses latihan ada sedikit perubahan-perubahan dari segi tempo, dan di mana kita di satu pasukan harus memiliki kekompakan dari segi ayunan tangan, langkah kaki itu harus sama, Kak. Jadi kita itu dilatih berulang-ulang kali, diperingatkan berulang-ulang kali oleh pelatih kami untuk menjaga kekompakan tim. Ya, Bu Rima, ini adakah saran dari Ibu Rima untuk siswa-siswi yang tahun depan ini ingin sekali berpartisipasi untuk bisa menjadi bagian dari anggota Paskibraka yang bertugas di Istana Negara, Bu? Iya, jadi pertama tentu saja dibaca persyaratannya, kemudian dipersiapkan baik pemahaman mengenai teorinya ya, kemudian juga nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan, kemudian dari mulai sekarang jaga stamina, jaga kesehatan, dan juga bersiap bahwa ini adalah proses bukan sekali selesai, tetapi ini proses yang dirancang untuk mereka menjadi kader calon pemimpin bangsa. Dan saya juga perlu sampaikan, karena ada beberapa daerah tadi yang mengalami beberapa masalah ketika pengibaran, bahwa kesuksesan dari tim pasukan pengibar bendera bukan hanya daripada adik-adik Paskibraka, tetapi juga para pendukungnya. Bagaimana mereka menjaga supaya bendera yang dilipat itu betul. Kadang-kadang kita mengalami setelah dilipat, kemudian yang meletakkan di tempat untuk diserahkan terbalik misalnya, sehingga adik-adik lah yang kemudian kesulitan di lapangan untuk kemudian melaksanakan pengibaran dengan betul. Jadi ini adalah kerja tim, bukan saja dari pasukan Paskibraka, tetapi juga seluruh tim pendukungnya. Seperti itu, Mas Ide. Iya, baik Ibu Rima dan Bianca. Tahan dulu, kita lihat informasi berikut ini. Ada momen haru bercampur bangga saat merayakan Hari Kemerdekaan ke-80 tahun Republik Indonesia. Lelah dan antusias para paskibra terbayar dengan sebuah rasa bangga karena bisa menjadi bagian dari pasukan pengibar bendera di Hari Kemerdekaan. Dan berikut momen-momen haru di saat pengibaran bendera merah putih dari berbagai daerah. Bendera siap! Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata! Perang!
Ada momen haru bercampur bangga saat merayakan Hari Kemerdekaan ke-80 tahun Republik Indonesia. Selain itu, ada juga perjuangan dari masyarakat Indonesia yang mengikuti upacara Hari Kemerdekaan. Lelah dan antusias para paskibra terbayar dengan sebuah rasa bangga karena bisa menjadi bagian pasukan pengibar bendera di Hari Kemerdekaan. Momen kelelahan taruna saat mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih di Istana Merdeka terekam. Meski terlihat mulai gontai, namun semangatnya tetap bertahan berdiri. Tidak hanya itu, taruna di sebelahnya yang mengetahui taruna lain mulai kelelahan langsung memegangnya agar tetap berdiri tegak. Sementara di Papua Barat, salah satu pasukan pengibar bendera terlihat kelelahan dan hampir terjatuh sesaat setelah pengibaran bendera merah putih dilakukan. Dengan sigap, pasukan lain di sebelah kanan dan kirinya memegang pasukan yang kelelahan tersebut. Dan saat aba-aba jalan terdengar, barisan paling depan dengan pasukan yang hampir pingsan tersebut tetap berjalan dan menjaga barisan tetap rapi. Di Morowali, Sulawesi Tengah, seorang paskibra putri tetap tenang meski stoking atau kaos kaki panjangnya turun hingga ke mata kaki. Di saat yang sama, dua orang petugas berusaha membantu menggunting kaos kaki tersebut dan memasang kembali kepada paskibra tersebut. Meski ada kejadian seperti itu, upacara kenaikan bendera tetap berjalan hikmat dan lancar. Sementara itu, aksi heroik seorang bocah sekolah dasar di Lampung Selatan, Lampung tanpa pikir panjang langsung memanjat tiang setinggi hampir 8 meter demi menyelamatkan tali bendera yang tersangkut. Aksi spontan tersebut disambut sorak dan doa dari para peserta. Tangannya yang mungil perlahan melepas tali yang tersangkut sebelum akhirnya bendera kembali berkibar. Tim Liputan Anyus melaporkan. Iya, masih kami terhubung dengan Ibu Rima dan Bianca sebagai pembawa baki bendera pusaka pada perayaan upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Kita sapa kembali Ibu Rima dan Bianca. Kita tadi sudah melihat bagaimana ada beberapa peristiwa haru saat upacara bendera baik di istana maupun di berbagai daerah. Ada tadi yang sempat mau pingsan, kemudian ada ditolong sama teman-temannya. Ini menggambarkan sekali bagaimana semangat kebersamaan dan kekompakan. Buat Bianca, apa nilai-nilai yang bisa kamu petik saat kamu menjalani berbagai persiapan dan kemudian kamu terpilih menjadi pembawa baki bendera pusaka ini, Bianca? Ya, terima kasih Kak. Jadi untuk nilai-nilai yang bisa Bianca dapat dari proses perjalanan Bianca selama mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada itu, pastinya dalam pelatihan mental dan fisik itu selalu dibina dari pelatih. Apapun itu yang terjadi selalu dibina untuk tetap fokus menjaga kekompakan tim, karena kita harus benar-benar menjaga kekompakan tim untuk menuju kesuksesan di penugasan nanti Kak. Dan untuk mental pastinya itu menurut Bianca itu hal yang sangat penting, karena seperti apa yang terjadi saat Bianca turun dari tangga itu, mental dari Bianca itu pasti sangat diuji Kak. Apa yang harus Bianca lakukan saat Bianca mulai goyah? Apakah Bianca harus tetap fokus atau Bianca akan menyerah di titik itu Kak? Jadi di situ Bianca memilih untuk tetap fokus dan tenang, karena di situ Bianca dipercayakan untuk membawa bendera. Jadi Bianca harus benar-benar mempertanggungjawabkan bendera yang Bianca bawa Kak. Baik. Ibu Rima, terakhir ini, apa pesan-pesan yang bisa Ibu sampaikan kepada para peserta yang terpilih pada tahun ini untuk menjadi bagian dari pengibar bendera pusaka, dan mungkin buat siswa-siswi SMA yang di seluruh Indonesia yang sangat ingin menjadi bagian dari Paskibraka? Ya, pesan saya adalah kepada seluruh adik-adik Paskibraka di seluruh Indonesia, tentu saja selamat karena adik-adik telah berhasil. Yang paling utama adalah melakukan pengendalian diri. Dengan adik-adik mengalahkan diri sendiri dari semua keegoisan, keinginan, kepentingan diri sendiri, dan mengabdikannya untuk kepentingan bangsa. Itulah yang membuat mereka berhasil melaksanakan tugas, tangguh bukan saja secara fisik tapi juga secara mental. Nah, selanjutnya adik-adik Paskibraka Indonesia akan memasuki tahap berikutnya, bagaimana kemudian menjadi duta-duta Pancasila.
yang mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila sebagai pandu untuk Indonesia berpancasila. Nah, kepada adik-adik yang masih di tingkat SMA kelas 1, bersiaplah dari sekarang, belajar dari kakak-kakaknya, kemudian pelajari tadi persyaratan-persyaratannya dan berlatihlah. Karena yang bisa berhasil adalah mereka yang berlatih dengan tekun, rajin, dan bisa meletakkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi. Iya. Itu untuk semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rima. Kemudian Bianca terakhir, Bianca, apa pesan-pesan Bianca untuk adik-adik kelasnya mungkin yang ingin berkesempatan seperti Bianca? Oke, baik Kak. Jadi untuk pesan-pesan bagi adik-adik yang akan menjadi generasi penerus dari paskibraka tingkat pusat ataupun tingkat provinsi dan kota kabupaten di tahun 2026 nanti, pastinya siapkan niat dan mental untuk mengikuti setiap seleksi-seleksi yang ada. Karena jika kita sudah memang benar-benar niat dari diri kita sendiri, maka apapun yang akan kita lakukan itu pasti akan kita lakukan dengan tulus. Maka dari itu kita dapat benar-benar mengikuti setiap seleksi dengan baik. Kita adik-adik sekalian harus menjaga kesehatan fisik, luar dalam, pastinya mengasah pengetahuan tentang bangsa Indonesia. Baik, terima kasih Ibu Risma, dan sekali lagi selamat kepada Bianca sudah melaksanakan tugasnya dengan sukses. Terima kasih, selamat sore. Ya, terima kasih. Warga Israel pro-Palestina kembali menggelar demo di Tel Aviv. Aksi demonstrasi berjalan ricuh dikarenakan tuntutan mereka tidak dipenuhi. Ribuan warga Israel pro-Palestina bentrok dengan polisi Israel. 10 orang di antara peserta demo ditahan. Sebelumnya mereka berunjuk rasa di Tel Aviv, Israel. Mereka menuntut beberapa poin, diantaranya adalah hentikan serangan ke Palestina, laksanakan gencatan senjata, dan bebaskan sandera ke keluarga mereka dengan selamat. Diakui dari pihak pendemo, jumlah peserta demo hampir 500.000 orang. Mereka akan terus menyuarakan aspirasi mereka agar Israel bisa keluar dari kawasan Gaza. Aksi pembunuhan tentara Israel terhadap warga sipil Palestina di Gaza sungguh kejam. Tentara Israel tak segan-segan menembaki serta membombardir warga meskipun berada di tenda pengungsian. Kejam aksi tentara Israel terhadap warga sipil Palestina di Gaza. Sebuah video memperlihatkan 3 orang anak yang sedang mengambil minuman tidak jauh dari tenda-tenda pengungsian. Setelah anak-anak tersebut berhasil membawa air, dengan kejam tentara Israel menembaki anak-anak tersebut sehingga salah satu dari anak tersebut terkena percikan peluru. Meski demikian, belum bisa dikonfirmasi atas kejadian itu. Sementara hal serupa juga terjadi di Gaza, Palestina. 3 pemuda yang sedang membawa korban penembakan tentara Israel menuju tempat aman juga diserang tentara Israel. Serangan dengan bom tersebut membuat kedua pemuda tersebut diduga meninggal dunia, sementara 1 orang terlihat masih hidup dan berusaha mencari perlindungan. Hingga kini Israel terus melancarkan serangannya yang menyasar kepada warga sipil dengan dalih memberantas teroris. 2 anak Palestina menjadi korban rudal tentara Israel. Mirisnya, kedua korban adalah adik kakak yang tengah mencari makan karena kelaparan. Dua anak Palestina menjadi korban rudal tentara Israel. Mirisnya, kedua korban adalah adik kakak yang tengah mencari makan karena kelaparan. Sejumlah warga mengerumuni kawasan Rumah Sakit Al-Shifa Gaza, Palestina. Mereka mengerumuni jasad anggota keluarga mereka yang terkena serangan rudal tentara Israel. Mirisnya, 2 di antara korban adalah adik kakak yang tengah kelaparan dan sedang mencari makan.
إلا 3 أيام 4 بنديهم أكل بالسرنج. اليوم الاثنين الواحد على الساعة 6 والثاني 7:30 مات. هينا محتارين في تجميع الورق للاثنين، واحد إجا ميت والثاني مات بالاستقبال. هاي الولد هان في التكفين بستنى ورق، وين بنت هانا في الثلاجات بتستنى ورق. Serangan membabi buta terus diluncurkan tentara Israel sejak 7 Oktober 2023 lalu. Tercatat 61.827 warga Palestina meninggal dunia dan 155.275 luka-luka. Seorang tentara Israel menangis saat terjebak dalam ladang ranjau di timur kota Gaza. 52 kendaraan militer Israel hancur dalam operasi militer Brigade Al-Quds. Seorang tentara Israel menangis saat terjebak dalam ladang ranjau di timur kota Gaza. Brigade Al-Quds, sayap militer kelompok perlawanan Palestina Jihad Islam, merilis video yang menunjukkan sisa-sisa kendaraan militer Israel yang hancur usai terjebak dalam ladang ranjau di timur kota Gaza. Brigade Al-Quds meledakkan ladang ranjau dan bom yang sebelumnya ditanam di kendaraan Israel yang telah maju ke wilayah timur Gaza. Tak kurang dari 52 kendaraan militer Israel hancur dalam operasi tersebut. Reruntuhan kendaraan militer berserakan di sepanjang jalan raya. Beberapa terbalik, yang lainnya hancur berkeping-keping. Serangan ke Gaza Timur sebagai pukulan telak bagi militer Israel. Brigade Al-Quds mengklaim beberapa operasi terekam kamera pengawas khusus, namun yang lainnya tidak terdokumentasi karena kurangnya akses ke lokasi-lokasi tertentu. Kejahatan Zionis Israel semakin kejam kepada rakyat Palestina. Netanyahu pun ingin habisi Hamas secara total. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pengamat Timur Tengah, Tia Mariatul Kiptia. Halo, selamat malam Mbak. Selamat malam Mbak. Baik, Mbak Tia, saya ingin bertanya, setiap hari bisa dikatakan serangan dari Israel ini tidak terhenti. Sebenarnya target dari Israel ini ingin genosida atau ingin menghabiskan ataupun memberantas Hamas? Sebetulnya Hamas itu menurut saya adalah hanya alasan, karena Hamas itu kan partai politik, bagian dari Palestina. Jadi kalau misalnya alasan Netanyahu untuk menghabisi Hamas, ini tentu saja tidak logis ya Mbak ya. Jadi memang ada unsur cleansing etnis, kemudian juga ada unsur genosida di Gaza. Karena kalau memang betul-betul Israel ingin melakukan perdamaian, bisa dilakukan seperti peace agreement pada Oslo 1 dan Oslo 2. Ada pembagian wilayah, ada keinginan untuk bisa two-state solution seperti halnya yang diinginkan oleh beberapa negara, dan mereka sudah vote di UN sebetulnya, termasuk Indonesia juga. Bahkan beberapa negara yang selama ini selalu berdiri di samping Israel, seperti negara-negara Eropa, kemudian publik Amerika Serikat sendiri bahkan itu sudah tidak simpati terhadap Israel, dan banyak yang tadinya abstain di UN itu sekarang pindah Mbak untuk mendukung Free Palestine atau untuk mendukung adanya two-state solution. Harusnya ini sudah selesai sebetulnya kalau memang tidak ada agenda yang besar dari pihak Israel untuk menguasai seluruh Palestina menjadi satu negara. Jadi saya pesimis dengan ambisinya Netanyahu dan partai dia dan juga kelompok sayap kanan Israel yang memang tidak menghendaki adanya dua negara. Ini akan terus membabi buta, akan melakukan tindakan-tindakan brutal, kejahatan perang, kemudian yang menjadi target adalah wanita dan anak-anak atas nama alasan Hamas begitu. Karena memang kalau misalnya alasan Hamas, bagaimana mengidentifikasi itu kan memang sulit, dan memang Hamas bagian dari sekali lagi saya bilang partai politik di Palestina. Ini kan bisa didiskusikan, bisa duduk bersama untuk mencapai kemerdekaan begitu Mbak. Tapi alasannya lagi-lagi Hamas dan sekali lagi saya bilang di berbagai media juga saya bilang bahwa tidak akan pernah Hamas bisa hilang dari
Palestina, karena itu memang bagian dari masyarakat Palestina. Yang harus dilakukan oleh Israel dan Palestina dan juga UN dan beberapa negara yang memang memvote untuk two-state solution, mereka duduk bersama untuk menghentikan segala aksi brutalnya Israel ini. Karena ini sudah betul-betul luar biasa, sudah betul-betul kejam di luar nalar begitu ya. Dan unsur genosidanya sangat besar Mbak di Gaza ini begitu. Baik, berarti dengan kata lain, jika mengatasnamakan ingin membasmi Hamas, sementara warga Palestina sering disebut anak-anak Palestina ini adalah bibit-bibit Hamas. Berarti dengan kata lain, memang Israel ingin memberangus ataupun ingin membumi hanguskan Palestina, Mbak Tia? Itu sivil. Bagaimana dia bisa mengidentifikasi itu adalah anak-anak Hamas? Susah di Gaza itu mengidentifikasi mana Hamas, mana warga sivil, itu tidak bisa. Dan yang kita lihat adalah yang dibom, yang dibunuh mereka itu kan dokter, kemudian orang-orang medis, kemudian anak-anak dan perempuan. Apa namanya kalau bukan genosida begitu? Baik, sebenarnya apa saja yang bisa dibantu oleh negara-negara Eropa ataupun negara-negara dari peserta PBB untuk memerdekakan Palestina, Mbak Tia? Harus ada bargaining position yang sangat kuat ya. Kita harus berhitung secara politik global, aliansinya Israel siapa sih? Begitu ya. Kita tahu backupnya Israel kan hanya Amerika Serikat. Bagaimana negara-negara Eropa dan publiknya terus mempressure pemerintahannya untuk bisa melobi Trump misalnya untuk melakukan negosiasi dengan pihak Netanyahu dan juga sayap kanannya Israel untuk menghentikan serangan ke Gaza. Ini nyatanya kan yang bersuara di platform media sosial, di berbagai international news, yang bersuara itu adalah publiknya, Mbak. Jadi mana government-nya begitu ya? Oke, Macron bicara, setelah itu hilang lagi. Jadi memang ini harus direalisasikan, termasuk juga Indonesia kan kita hanya bisa mengecam, kita hanya bisa bersuara begitu ya, tapi aplikasi untuk terus melaju ke arah perdamaian itu belum terlihat tanda-tandanya. Jadi harusnya dorongan publik dari setiap negara, termasuk negara-negara Eropa, bahkan di Amerika sendiri, bahkan kita lihat tadi bagaimana publik di Tel Aviv sendiri itu sudah muak sekali dengan Netanyahu ini begitu. Publik Israelnya pun sudah ingin mereka itu damai, karena dalam keseharian sebetulnya antara Palestina dengan Israel itu tidak, kalau sedang tidak berperang itu mereka baik-baik saja. Jadi sebetulnya ini biang keladinya itu adalah pihak dari Netanyahu, Zionis dan juga partai sayap kanan yang memang sangat radikal dan sangat keras terhadap Palestina begitu, Mbak. Baik, berarti harus ada konsisten dari pemilik ataupun pemimpin negara untuk memerdekakan Palestina di PBB nanti. Baik, terima kasih banyak Mbak Tia atas waktunya sudah bergabung bersama Ini Sore dan selamat kembali beraktivitas. Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar dan Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa meluncurkan buku bertajuk Jokowi's White Paper di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Buku setebal 700 halaman ini mengulas berbagai kejanggalan status mantan Presiden Indonesia Joko Widodo dengan alma mater UGM. Mulai dari soal masa kuliah, skripsi hingga ijazah yang disebut mereka fiktif alias palsu. Salah satu yang diulas mendalam dalam buku ini terkait skripsi Jokowi yang dinilai janggal dan tidak layak disebut sebagai skripsi. Tapi wayang itu adalah wujud perwujudan kita dari sikap kita. Peluncuran buku ini nyaris batal karena pihak manajemen gedung UC Universitas Gadjah Mada Yogyakarta mendadak membatalkan penyewaan ruang Nusantara yang biasa digunakan untuk kegiatan pertemuan. Ketiga penulis kemudian memindahkan acara peluncuran buku di ruang resto dan kafe. Namun saat kegiatan akan dimulai, lampu dan pendingin udara dimatikan hingga menuai protes dari Roy Suryo. Meski dengan kondisi gerah dan suasana agak gelap, namun acara soft launching buku berlangsung hingga selesai. Jadi isinya adalah satu, ya itu memuat dokumentasi tentang apa yang kami lakukan sejauh ini. Mulai dari kemudian ketika isu pertama kali ini keluar ya, isunya keluar di mana kebetulan isunya keluar di Jalan Kaliurang kilometer 14 ya. Ketika ada seminar waktu itu memilih dengan hati yang diselenggarakan oleh UII, moderatornya Mbak
Rosiana Silalahi, ada Prof. Mahfud MD, bisa tanyakan ke Prof. Mahfud itu ya. Ada Buya Safi Ma'arif, ya sudah nggak ada. Kemudian satu lagi Jokowi. Waktu itu ada dialog santai gitu ya. Ada videonya juga yang mengatakan, oh untuk jadi presiden tuh IP-nya sebaiknya berapa? Prof. Mahfud mengatakan IP saya 3,8. Nah Jokowi mengatakan IP saya di bawah 2 aja nggak ada gitu loh. Kan mulai dari situ sebenarnya orang berpikir. Nah dari situlah muncul kemudian orang-orang yang berpikir kritis. Contohnya adalah Bambang Trimulyono atau Bambang Tri dan Nur Sugi ya atau Gus Nur ya, dan sempat kemudian mereka mempertanyakan soal itu, tapi mereka dikriminalisasi. Itu semua kami tulis dalam buku itu. Kemudian juga perjalanan kita ketika kita datang ke UGM untuk ketemu dengan wakil rektor, waktu itu ketemu Prof. Ening dan ketemu Dr. Ari Sujito, saya memegang langsung ijazah itu ya. Skripsi itu, saya megang skripsi itu ya, dan kemudian kita meneliti langsung ya waktu itu. Kemudian juga kami tulis panjang tentang apa arti Declaration of Human Rights, apa arti dari Undang-Undang Dasar 45 pasal 28, apa arti dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008, dan kemudian analisis yang detail, analisis error level analysis, kemudian perbandingan lintasan ya, kemudian itu Dr. Resmond banyak sekali menulis dengan kajian ilmu digital forensiknya ya, sangat panjang tentang kajian-kajian itu, termasuk penggunaan perbandingan dengan RGB ya, red green blue, atau dengan perbandingan dengan CMYK, cyan magenta yellow and black ya. Dari situ detail banget. Kemudian Dr. Tifa itu dengan sesuai dengan keilmuannya ya, behavioral neuroscience ya, beliau menggunakan ilmu behavioral neuroscience karena beliau seorang dokter dan MSc ya, menggunakan untuk meneliti pola perilaku seseorang, bahkan dihubungkan dengan pola politik perilaku seseorang. Jadi buku itu insya Allah akan menjadi sebuah referensi yang sangat menarik karena kami susun dengan bahasa yang teknis tapi agak populer, jadi populer science lah gitu. Moga-moga bisa dibaca dengan baik oleh semua masyarakat, dan moga-moga itu bisa digunakan sebagai referensi oleh masyarakat kenapa kemudian kami melakukan penelitian selama ini seperti itu. Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo, Dina Masyusin, menyerahkan bantuan kepada warga di Cengkareng, Jakarta Barat. Pemberian bantuan ini diharapkan bisa menunjang sejumlah kegiatan warga, mulai dari rapat hingga acara menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Sejumlah bantuan kembali disalurkan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo, Dina Masyusin. Bantuan berupa sound system, meja tenis, serta kursi roda diberikan atas kerjasama legislator Partai Perindo Dina Masyusin bersama Dinsos, serta Sudin Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Barat. Bentuk kepedulian Partai Perindo ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini tidak hanya speaker aktif aja, ada tenis meja, ada kursi roda dari dinas sosial yang hari ini benar-benar kebermanfaat program-program pemerintah yang langsung menyentuh kepada masyarakat. Warga Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat ini merasa bahagia dengan kehadiran serta bantuan yang diberikan kader Partai Perindo. Banyak mengucapkan ribuan terima kasih atas partisipasi dari Pak Dewan kita yang telah mendorong dari Dinas Olahraga untuk memberi sound system pada warga kami, di mana warga kami sangat membutuhkan untuk acara rapat, acara ibu-ibu pengajian, dan acara untuk menyambut HUT kemerdekaan yang ke-80. Jadi Legislator Partai Perindo Dina Masyusin berharap bantuan ini memberikan dampak positif bagi warga. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Jaka Samsa, Ayus melaporkan. Memeriahkan peringatan HUT ke-80 RI, pemerintah gelar Karnaval Budaya dari kawasan Monas, Jakarta Pusat hingga Semanggi. Aini sore akan segera kembali. Presiden Prabowo Subianto menyempatkan diri berjoget bersama masyarakat saat perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta. Sementara itu dari kalangan muda penampilan Natasha Chong, pemain biola berusia 10 tahun juga mencuri perhatian. Hanya alang-alang agar rumah kita tanpa anyari
right. Dalam rangka memeriahkan peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, pemerintah menggelar karnaval budaya dari kawasan Monas, Jakarta Pusat hingga Semanggi, Jakarta Selatan. Berbagai momen menarik terjadi saat karnaval berlangsung. Di antaranya saat Presiden Prabowo menyapa masyarakat dari atas mobil maung hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani yang diteriaki masyarakat soal kenaikan pajak. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews bisa Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Jangan lupa saksikan iNewsroom sesaat lagi bersama rekan saya, Davi Pratama. Update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat dan sejukkan dulu dengan air mineral yang murni dan alami. Saya Arlisa Hadi pamit undur diri, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Iring-iringan karnaval 17 truk hias kementerian dan lembaga negara melintas di sepanjang jalan kawasan Monas hingga Semanggi. Iringan karnaval melewati podium Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakebuming Raka, serta masyarakat Jakarta dan sekitarnya yang sejak sore hari antusias menunggu di sepanjang jalan protokol tersebut. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berkeliling menggunakan mobil maung kebanggaannya menuju panggung utama karnaval di wilayah Monas. Di perjalanan, Presiden Prabowo dikerumuni warga yang hendak berjabat tangan di lokasi karnaval. Hal yang paling menarik adalah saat Presiden Prabowo Subianto menggendong dan mencium seorang balita. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakebuming Raka juga hadir menemani Presiden Prabowo Subianto. Wapres Gibran tiba lebih dahulu di panggung utama dari Presiden Prabowo. Marilah bersama-sama. Gibran duduk menikmati iringan mobil karnaval budaya yang melintas di depan panggung utama bersama Presiden Prabowo. Konser orkestra dan Sementara saat iringan mobil karnaval Sekretariat Republik Indonesia melintas melewati kerumunan masyarakat, beberapa masyarakat yang hadir sempat riuh memanggil nama Seskap Teddy yang melintas.